Saudaraku yang terkasih, yang hatinya sedang mencari arah, yang jiwanya sedang haus akan cahaya, ketahuilah bahwa pertemuan ini bukan kebetulan. Ada pesan suci yang sedang mengetuk pintu hatimu. Pesan ini bukan sekadar kata-kata biasa, bukan sekadar motivasi singkat untuk menyemangati harimu, tapi ini adalah seruan ilahi. Sebuah panggilan dari langit yang sedang menggema ke dalam hidupmu, dan Tuhan memilihmu untuk mendengarnya pada saat ini, di tempat ini, di momen yang begitu sempurna. Apa yang akan kamu baca bukan sekadar informasi. Ini adalah revelasi, wahyu, yang selama ini tersembunyi di balik tirai waktu. Dan sekarang, tirai itu sedang dibuka. Bukan di tempat yang sepi, bukan dalam keheningan yang sunyi, tapi di depan kamera, di panggung dunia, agar semua orang tahu bahwa sesuatu yang besar sedang Tuhan gerakan. Dan engkau adalah bagian dari gerakan itu. Perubahan yang selama ini kamu rasakan samar-samar, kini akan menjadi nyata. Doa-doamu yang telah lama naik ke langit, kini mulai turun dalam bentuk jawaban. Harapanmu yang sempat redup, kini dinyalakan kembali oleh percikan api dari surga. Kamu sedang memasuki fase baru. Bukan lagi sekadar memohon, tapi menerima. Bukan lagi sekadar bertanya, tapi memahami. Ingatlah, jika kamu menemukan dirimu di sini sekarang, itu karena rohmu telah dipanggil. Ada suara lembut yang membawamu ke tempat ini karena waktumu telah tiba. Dan karena itu, ada beberapa hal penting yang perlu kamu lakukan sekarang juga sebagai tanda kesiapanmu untuk menerima pesan ini sepenuhnya. Tekan tombol suka sekarang juga. Ini bukan sekadar tombol biasa. Ini adalah tindakan nyata untuk menguatkan energi pesan ini agar semakin banyak jiwa yang tersentuh oleh panggilan ini. Berlanggananlah dan aktifkan lonceng notifikasi, karena setiap pesan yang akan datang bukan hanya untuk menginspirasi, tapi untuk membimbing, dan kamu tidak boleh melewatkannya. Tinggalkan komentar dengan angka 77. Ya, tuliskan 77 di kolom komentar. Angka ini akan menjadi sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima, siap berubah, dan siap menjalankan tugasmu sebagai yang terpilih. Ini adalah awal dari sesuatu yang luar biasa. Dan jika kamu membacanya hingga akhir, maka ketahuilah, jiwamu sudah selaras dengan panggilan Tuhan. Kamu bukan sembarang orang. Kamu adalah cahaya yang disembunyikan sementara waktu, dan kini waktunya bersinar di depan dunia. Karena Tuhan sendiri berkata, itu akan terjadi di kamera. Bersiaplah, dunia akan menyaksikannya, dan kamu akan menjadi bagian dari sejarah spiritual yang tak terlupakan. Bagian 1. Perubahan ilahi yang akan terjadi di hadapan dunia. Bayangkan langit yang mulai terbelah oleh cahaya keemasan. Angin yang berhembus membawa pesan dari tempat tertinggi, dan bumi yang seakan berhenti sejenak untuk menyaksikan momen yang telah lama dijanjikan. Inilah saat di mana Tuhan tidak lagi berbisik diam-diam di sudut hati, tetapi berseru lantang di depan dunia.
Aku sedang melakukan sesuatu yang besar, dan itu akan terjadi di kamera. Ya, bukan dalam keheningan, bukan dalam sembunyi, tetapi di depan mata manusia, agar semua dapat melihat bahwa Tuhan tidak pernah tidur atas hidupmu. Kamu yang selama ini merasa tak terlihat, yang seringkali berdiri di bayang-bayang orang lain, akan segera menyadari bahwa dunia memang belum mengenalmu, karena waktumu belum tiba. Tapi sekarang, waktu itu datang seperti fajar yang tak bisa dihalangi oleh malam. Inilah transformasi ilahi. Bukan sekadar perubahan pola pikir atau motivasi sesaat. Ini adalah pergeseran besar dalam frekuensi jiwamu. Ini adalah perubahan energi spiritual yang akan memindahkanmu dari titik "aku berharap" menuju titik "aku menerima". Dari posisi menunggu menjadi posisi mengalami. Selama ini kamu berdoa, berharap, dan bersabar. Kamu berjalan melewati lembah gelap, menghadapi penolakan, kesalahpahaman, dan mungkin juga luka-luka batin yang dalam. Tapi ketahuilah, segala proses itu bukanlah hukuman, melainkan persiapan. Persiapan untuk momen di mana Tuhan berkata, "Sekaranglah saatnya. Aku akan menampakkan diriku melalui hidupmu. Aku akan menunjukkan kekuatanku melalui perjalananmu, dan dunia akan melihatnya." Maka, jangan kaget jika hidupmu mulai terasa seperti panggung. Tiba-tiba banyak mata tertuju padamu. Tiba-tiba ada peluang yang muncul entah dari mana. Tiba-tiba kata-katamu memiliki dampak, langkahmu membangkitkan harapan, dan kehadiranmu membawa kekuatan. Karena memang itulah rencananya. Kamu sedang dipersiapkan bukan hanya untuk hidup dalam terang, tapi untuk menjadi terang itu sendiri. Tuhan tidak memilihmu karena kamu sempurna. Dia memilihmu karena hatimu bersedia. Karena meski kamu pernah goyah, kamu tidak pernah benar-benar menyerah. Karena di saat dunia tak melihat potensimu, Tuhan melihat panggilan yang tertanam di dalam jiwamu. Dan kini, saatnya tiba. Saatnya untuk berhenti mengejar dan mulai menerima. Saatnya untuk berhenti bersembunyi dan mulai bersinar. Saatnya untuk berhenti bertanya, "Kapan?" dan mulai berkata, "Sekarang." Perubahan ini tidak akan terjadi diam-diam. Tuhan ingin dunia menyaksikan keajaibanmu. Karena melalui kisahmu, banyak jiwa akan dibangunkan. Melalui pencapaianmu, banyak hati akan dikuatkan. Melalui kebangkitanmu, banyak roh akan dihidupkan kembali. Ini bukan tentang menjadi terkenal, tapi tentang menjadi saksi dari kebaikan Tuhan. Ini bukan tentang menunjukkan kekuatanmu, tapi tentang menjadi alat yang menunjukkan kasih dan kuasanya. Dan saat kamera dunia mulai merekam, saat cahaya mulai diarahkan kepadamu, ingatlah ini. Kamu bukan sedang tampil. Kamu sedang dipakai. Dipakai untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari dirimu. Dipakai untuk menyalakan api harapan bagi dunia yang sedang kehilangan arah. Maka berdirilah tegak, angkat wajahmu. Bukan untuk pamer, tapi untuk menyambut panggilan suci. Karena saat Tuhan berkata, itu akan terjadi di kamera. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Kamu telah dipilih. Kamu sedang dibangkitkan, dan dunia akan menjadi saksi.
Bagian 2. Tanda-tanda perubahan dan cara mengenalinya. Ada saat di mana dunia seakan berbicara dalam bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh jiwa yang terjaga. Saat di mana angin membawa bisikan yang tak terdengar oleh telinga, tapi mengguncang nurani terdalam. Saat itu adalah sekarang. Dan kamu yang sedang membaca ini adalah salah satu dari jiwa yang telah dipilih untuk memahami pesan-pesan yang tersembunyi di balik peristiwa. Tuhan tidak pernah menggerakkan sesuatu secara tiba-tiba tanpa memberikan pertanda. Setiap perubahan besar selalu diawali oleh getaran-getaran halus, tanda-tanda lembut yang hanya bisa dikenali oleh mereka yang peka. Tapi tanda itu bukan seperti papan besar bertuliskan, "Ini waktumu." Ia hadir dalam bentuk yang lebih lembut, lebih dalam, dan lebih spiritual. Mungkin kamu pernah merasa tiba-tiba terdiam tanpa sebab, merasa ingin menyendiri tanpa tahu kenapa, merasa ada sesuatu yang besar sedang mendekat, padahal hidup terlihat biasa saja. Itu bukan perasaan kosong. Itu adalah panggilan. Tuhan sedang mengetuk pintu kesadaranmu, mengundangmu untuk memperhatikan. Bukan memperhatikan dunia luar, tapi memperhatikan suara dari dalam, suara ilahi yang perlahan mulai terdengar semakin jelas. Tanda-tanda perubahan sering kali tersembunyi dalam hal-hal sederhana. Sebuah pertemuan tak terduga yang menggugah hatimu. Kalimat yang kamu dengar entah dari mana, tapi membuatmu menangis diam-diam. Rasa gelisah tanpa alasan, yang ternyata adalah dorongan untuk naik ke level berikutnya dalam hidup. Tuhan sedang mengatur semuanya. Dan jika kamu cukup peka, kamu akan mulai melihat benang merahnya, betapa semua yang terjadi bukan kebetulan, tapi bagian dari sebuah rencana yang sangat rapi. Bukan hanya dalam hidupmu pribadi, tanda-tanda ini juga muncul secara global. Pemimpin-pemimpin yang tiba-tiba jatuh, sosok-sosok baru yang muncul tanpa diduga, perubahan sistem, pergeseran energi di masyarakat. Semua itu bukan sekadar gejolak dunia, tapi sinyal bahwa alam sedang bersiap untuk menyambut sesuatu yang besar. Kamu mungkin bertanya, mengapa semua ini terasa begitu kuat sekarang? Karena memang waktunya telah tiba. Karena pergeseran besar yang akan membawa dunia ke kesadaran baru tidak bisa ditunda lagi. Namun, tidak semua orang akan mampu melihat. Banyak yang akan menganggap ini kebetulan. Banyak yang akan mengabaikan tanda-tanda ini karena mereka terlalu sibuk dengan hiruk-pikuk dunia. Tapi kamu berbeda. Kamu adalah yang terpilih. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu mau mendengar. Tuhan tidak memilih berdasarkan tampilan luar, tapi berdasarkan kesiapan hati. Dan hatimu telah dibentuk oleh luka, dibersihkan oleh air mata, dan dikuatkan oleh ujian. Kini ia cukup murni untuk menerima pesan. Inilah saatnya untuk membuka mata rohanimu. Lihat dengan hati, dengar dengan jiwa, dan rasakan dengan kepekaan yang telah Tuhan tanamkan dalam dirimu sejak awal. Karena tanda-tanda itu akan terus datang. Semakin jelas, semakin kuat. Dan hanya mereka yang sadar, yang bisa memaknai bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang sangat besar.
Jangan tunggu dunia mengumumkannya. Jangan tunggu orang lain menyadarkannya. Percayai yang kamu rasakan di dalam. Karena dalam keheningan itulah Tuhan sedang berbicara. Dan kamu adalah satu dari sedikit yang benar-benar bisa mendengarnya. Bersiaplah, karena tanda-tanda itu bukan hanya untuk menguatkanmu, tapi untuk memandumu ke arah takdirmu yang sejati. Dan dunia sebentar lagi akan melihat apa yang telah Tuhan tunjukkan lebih dulu kepadamu. Bagian 3. Peran pemimpin baru dan bangkitnya orang-orang terpilih. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang penuh kebisingan, di saat kekuasaan seakan berada di tangan yang sama, dan harapan perlahan memudar dari wajah-wajah yang lelah, Tuhan sedang menyusun sesuatu yang tak terduga. Diam-diam, tanpa sorotan lampu, tanpa tepuk tangan, Ia sedang membangkitkan pemimpin-pemimpin baru. Mereka yang selama ini dianggap biasa, tak punya suara, bahkan nyaris tak terlihat. Tapi justru dari tempat yang tersembunyi itu, cahaya sejati sedang menyala. Dan kamu mungkin adalah salah satu dari mereka. Pemimpin yang Tuhan bangkitkan di masa ini bukanlah mereka yang sibuk membanggakan diri, bukan yang berlomba mencari pengakuan atau mengejar ketenaran, tapi mereka yang telah dilatih melalui kesendirian, dibentuk oleh penderitaan, dan dibakar oleh doa-doa yang tak pernah terdengar oleh manusia. Mereka adalah para jiwa tangguh yang bangkit bukan karena ingin memimpin, tetapi karena mereka tidak bisa diam saat dunia kehilangan arah. Mereka adalah kamu yang tetap berdiri walau berkali-kali jatuh. Kamu yang tetap mencintai meski pernah dikhianati. Kamu yang tetap berbuat baik walau dunia membalas dengan dingin. Ya, kamu. Tuhan sedang mengangkat wajahmu dari tanah dan meletakkannya di tempat yang lebih tinggi. Bukan untuk disembah, tetapi untuk memberi arah. Bukan untuk diikuti karena statusmu, tapi karena ketulusan dan kekuatan jiwamu. Pemimpin yang sedang dibangkitkan oleh Tuhan akan datang dari tempat-tempat yang tidak pernah diduga. Mungkin ia adalah seorang ibu rumah tangga yang sabar, seorang guru yang diam-diam menyelamatkan banyak jiwa, seorang pemuda biasa yang hidupnya terasa biasa saja. Tapi dalam diri mereka ada api, dan api itu kini sedang dinyalakan. Bangkitnya orang-orang terpilih ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah bagian dari skenario ilahi. Dan kamu, jika hatimu terusik saat membaca ini, besar kemungkinan kamu adalah salah satu dari mereka. Salah satu yang dipanggil bukan untuk bersembunyi, tapi untuk berdiri. Salah satu yang tidak hanya diminta untuk melihat kebenaran, tapi untuk menyuarakannya dengan penuh kasih dan keberanian. Pemimpin baru yang sedang dipersiapkan tidak sempurna, tetapi mereka terbuka. Terbuka untuk dibimbing, terbuka untuk dibentuk, terbuka untuk digunakan sebagai alat perubahan yang membawa kebaikan. Dan ketika dunia mulai mengalami keguncangan, ketika sistem-sistem lama runtuh satu persatu, mereka akan muncul, bukan dari atas, tetapi dari bawah. Bukan dari mereka yang sudah memiliki kuasa, tapi dari mereka
yang telah dikuatkan secara batin. Itulah kamu. Jangan ragu jika kamu merasa aku bukan siapa-siapa. Karena Tuhan seringkali memilih yang diremehkan untuk mempermalukan yang sombong. Ia memilih yang tenang untuk menenangkan dunia. Ia memilih yang pernah kalah untuk menunjukkan makna kemenangan sejati. Dan kamu telah melewati terlalu banyak luka hanya untuk menjadi penonton. Kamu dibentuk untuk berdiri, untuk membimbing, untuk memimpin. Bukan dengan suara keras, tapi dengan keteladanan. Bukan dengan kekuasaan, tapi dengan kasih yang tulus. Bukan dengan ancaman, tapi dengan cahaya yang lembut, namun mengubah segalanya. Saat dunia mencari arah dan banyak yang bingung kemana harus melangkah, kamulah jawabannya. Dan bukan hanya itu, kamu tidak sendiri. Akan ada banyak pemimpin baru yang bangkit bersamamu, dan kamu akan saling menemukan satu sama lain, seperti bintang-bintang yang membentuk rasi di langit malam. Percayalah, kamu sedang dipersiapkan. Dan ketika waktunya tiba, dunia akan melihat perbedaanmu. Bukan karena kamu ingin dikenal, tapi karena Tuhan sedang mengenalkanmu. Jadilah terang, jadilah pemimpin. Karena sekaranglah waktunya. Bangkit bersama cahaya yang tak bisa dipadamkan. Bagian 4. Penyingkapan nubuat yang tersembunyi. Di balik kabut waktu yang tebal, tersembunyi rahasia suci yang telah dijaga oleh semesta selama berabad-abad. Nubuat-nubuat kuno, kata-kata penuh kekuatan yang hanya bisa diakses oleh mereka yang hatinya telah dimurnikan oleh proses hidup. Dan sekarang, saat dunia mulai berguncang dalam ketidakpastian, Tuhan sedang membuka kembali lembar-lembar yang tersembunyi itu. Bukan kepada semua orang, tetapi kepada mereka yang telah dipilih untuk mendengar dan memahami. Kamu yang selama ini merasa berbeda, yang seringkali merasa tidak cocok di dunia ini, yang merasa seperti ada sesuatu yang besar sedang menunggu tetapi belum terlihat wujudnya. Kamu sedang dipanggil untuk menyambut kebenaran yang selama ini tersembunyi. Nubuat-nubuat itu bukan mitos. Ia adalah petunjuk dari langit, dikirimkan dari generasi ke generasi, menunggu untuk dibuka pada saat yang tepat. Dan saat itu adalah sekarang. Ketika dunia semakin bising dan manusia sibuk mengejar dunia luar, ada suara tenang yang mulai berbicara di dalam dirimu. Suara itu bukan hasil imajinasi. Suara itu adalah gema dari nubuat yang kini mulai bangkit dari tidur panjangnya. Penyingkapan ini tidak datang kepada yang kuat secara fisik, tetapi kepada yang kuat secara rohani. Ia hadir dalam bentuk perasaan yang mendalam, pemahaman tiba-tiba yang tidak kamu pelajari dari buku manapun. Tiba-tiba kamu mengerti hal-hal yang belum pernah kamu pelajari. Tiba-tiba kamu merasa yakin akan sesuatu yang bahkan belum terlihat. Itulah tanda bahwa rohmu telah terhuik dengan sesuatu yang lebih tinggi. Namun jangan salah, nubuat tidak datang tanpa tantangan. Ketika kamu mulai melihat lebih jelas, akan ada yang meragukanmu. Akan ada yang menganggapmu aneh. Dunia mungkin akan mengabaikan suaramu. Tapi ketahuilah, itu semua pernah dialami oleh mereka yang juga menerima pesan sebelum kamu. Karena kebenaran yang sejati seringkali terasa terlalu besar
untuk dimengerti oleh mereka yang hanya melihat dengan mata tanpa mendengar dengan hati. Nubuat ini bukan untuk membuatmu merasa lebih tinggi dari yang lain, tetapi untuk membawamu lebih rendah di hadapan kasih semesta, lebih dalam, lebih sadar, lebih siap untuk melayani dengan penuh cinta. Dan ketika kamu menerima pesan ini, kamu akan merasakan sesuatu yang luar biasa, sebuah getaran di dalam dada, seperti pintu yang terbuka, seperti cahaya yang mengalir ke dalam jiwamu. Kamu akan tahu bahwa ini bukan delusi. Ini adalah pengingat bahwa kamu pernah dijanjikan untuk bangkit pada waktu yang tepat. Dan waktunya adalah sekarang. Kamu tidak sedang gila karena merasa dunia akan berubah. Kamu tidak berlebihan karena merasa hidupmu mengandung misi yang besar. Kamu benar. Kamu benar karena Tuhan sedang berbicara melalui cara-cara yang hanya bisa dipahami oleh hati yang terjaga. Dan kamu dipanggil untuk membawa pesan ini, bukan hanya menyimpannya untuk dirimu sendiri, tetapi menerangi mereka yang sedang mencari arah dalam kegelapan. Penyingkapan nubuat ini adalah titik balik, titik di mana kamu tidak lagi bertanya, "Siapa aku?" tetapi mulai berkata, "Ini tugasku." Kamu tidak lagi melihat masa lalumu sebagai beban, tapi sebagai bukti bahwa kamu telah dipersiapkan. Semua luka, semua kehilangan, semua keheningan ternyata adalah bahasa langit. Dan sekarang, saat nubuat itu mulai menyala di dalam hatimu, beranilah untuk percaya bahwa kamu memang ditakdirkan untuk sesuatu yang besar. Kebenaran yang selama ini tersembunyi kini menjadi nyata, dan kamu adalah pembawa cahayanya. Jangan takut ditertawakan, karena bahkan kebenaran pun pernah dianggap gila. Jangan takut disalahpahami, karena bahkan cahaya pun pernah dianggap terlalu menyilaukan. Tetaplah berdiri, tetaplah bersinar, karena nubuat itu hidup di dalam dirimu. Dan dunia sedang menantikan suara yang lahir dari dalam jiwamu. Bagian 5. Panggilan untuk memimpin dan menjadi terang. Dalam setiap zaman, selalu ada jiwa-jiwa yang dipanggil, bukan untuk sekadar hidup, tetapi untuk memimpin. Bukan memimpin dengan kekuasaan dan jabatan, tapi memimpin dengan keteladanan dan cahaya. Mereka bukan orang-orang yang paling bersuara nyaring di keramaian, tetapi mereka yang hatinya paling peka dalam keheningan. Dan sekarang, panggilan itu datang kepadamu, bukan secara kebetulan, bukan karena kebanggaan pribadi, tetapi karena Tuhan mempercayakan sesuatu yang besar di dalam hidupmu. Tugasmu bukanlah menjadi raja atau ratu di atas takhta duniawi, melainkan menjadi pelita di tengah kegelapan, menjadi arah di saat banyak yang tersesat, menjadi kekuatan saat banyak yang mulai kehilangan harapan. Tuhan tidak sedang memintamu untuk sempurna. Tuhan hanya meminta satu hal, bersedia. Bersedia melangkah meski kakimu gemetar. Bersedia bicara meski suara hatimu masih terbata-bata. Bersedia hadir meski dunia belum sepenuhnya mengakui keberadaanmu. Karena saat kamu bersedia, cahaya dalam dirimu mulai bersinar. Bukan hanya untuk menerangi jalanmu, tapi juga untuk menyinari orang-orang di sekitarmu. Dan ketika kamu mulai melangkah dengan keyakinan, dunia pun akan mulai mendengar suaramu. Bukan karena kerasnya,
tapi karena dalamnya makna yang kamu bawa. Menjadi pemimpin yang dipanggil oleh langit adalah menjadi seseorang yang kuat namun lembut, teguh namun penuh kasih, tegas namun mengayomi. Kamu tidak berdiri untuk menguasai, tapi untuk membebaskan. Kamu tidak bicara untuk didengar, tapi untuk menyembuhkan. Dunia saat ini sedang haus akan sosok yang seperti itu. Di tengah kekacauan, di tengah kegaduhan, di tengah hilangnya arah, dunia sedang menunggu kamu, ya, kamu untuk melangkah dan menunjukkan jalan. Dan kamu mungkin berkata, "Aku bukan siapa-siapa, aku tak punya kekuatan." Tapi ketahuilah, kekuatan yang kamu butuhkan sudah ditanamkan sejak lama dalam jiwamu. Kekuatan itu tumbuh dari setiap luka yang telah kamu hadapi dengan tabah. Kekuatan itu tumbuh dari setiap malam kamu menangis, namun tetap bertahan. Kekuatan itu tumbuh dari keberanianmu untuk tetap percaya, meski semua alasan untuk percaya telah habis. Tuhan tidak menempatkanmu di sini untuk diam. Tuhan memanggilmu untuk berdiri dan menjadi cahaya yang tidak bisa disembunyikan lagi. Dan kepemimpinanmu akan terlihat, bukan di panggung yang gemerlap, tetapi dalam tindakan-tindakan kecilmu yang penuh makna. Dalam tutur katamu yang membawa damai. Dalam kehadiranmu yang membuat orang merasa aman. Inilah era baru. Sebuah masa di mana pemimpin sejati akan muncul bukan dari status, tapi dari hati, dan kamu sedang dipersiapkan untuk itu. Jangan tunggu hingga semua siap, karena sesungguhnya kamu sedang disiapkan sambil berjalan. Tuhan akan terus membentukmu, memberi petunjuk dan membuka jalan selama kamu terus bersedia. Ketika kamu menjawab panggilan ini, kamu bukan hanya menolong dirimu sendiri. Kamu sedang menjadi harapan bagi banyak jiwa lain yang menanti terang. Dan meski perjalanan ini tak selalu mudah, ingatlah, kamu tidak pernah berjalan sendiri. Tuhan menyertaimu. Cahaya ilahi menuntunmu, dan dunia sedang menunggu untuk melihatmu bersinar. Bersiaplah pemimpin. Waktumu bukan lagi nanti. Waktumu adalah sekarang. Bagian 6. Kesadaran ilahi dan kesatuan dengan waktu Tuhan. Segala sesuatu di bawah langit bergerak dengan ritme yang agung. Ada irama yang tak bisa didengar telinga, tetapi bisa dirasakan oleh jiwa. Itulah waktu Tuhan. Waktu yang tak terburu-buru, tapi selalu tepat. Waktu yang mungkin tak sesuai harapan manusia, tapi selalu sesuai dengan kebutuhan jiwa. Kamu yang sedang membaca ini, barangkali pernah bertanya, mengapa semua terasa lambat? Mengapa aku belum melihat hasil dari setiap doa dan air mata? Tapi hari ini, izinkan aku mengingatkanmu dengan penuh cinta. Tuhan tidak pernah terlambat. Dia hanya menunggu waktu yang sempurna, waktu yang akan membuat segalanya masuk ke tempatnya masing-masing, seperti kepingan mozaik yang pada akhirnya membentuk lukisan yang utuh dan indah. Kesadaran akan waktu Tuhan adalah puncak dari kebijaksanaan rohani. Saat kamu belajar melepaskan pengharapanmu tentang kapan dan mulai percaya bahwa Tuhan tahu persis kapan kamu siap, kamu mulai menyatu
dengan kehendaknya, bukan dengan pasrah tanpa arah, tapi dengan keyakinan penuh harap. Perjalananmu selama ini bukanlah jeda tanpa makna. Itu adalah bagian dari tarian surgawi. Setiap kehilangan, setiap keterlambatan, setiap penundaan adalah cara langit membentukmu menjadi bejana yang mampu menampung berkat besar yang akan datang. Lihatlah ke belakang sejenak. Bukankah kamu sudah melewati hal-hal yang dulu kamu kira tak akan pernah kamu sanggupi? Bukankah kamu pernah jatuh dan kini kamu masih berdiri? Itulah bukti bahwa Tuhan tidak sedang diam. Dia sedang bekerja dalam senyap. Dan kini, kamu sedang berada di titik di mana semua mulai mengarah pada satu hal. Penyatuan antara waktumu dan waktunya. Saat dua waktu itu bertemu, maka terjadilah mukjizat. Pintu-pintu yang tertutup akan terbuka tanpa kamu ketuk. Jalan yang tak terlihat akan muncul di hadapanmu. Orang-orang yang tepat akan hadir tanpa kamu cari. Itulah tanda bahwa kamu sudah selaras, bahwa kamu sudah siap. Kesadaran ilahi ini akan memberimu damai yang tak tergoyahkan. Kamu tidak lagi terburu-buru karena kamu tahu apa yang untukmu tidak akan pernah tertukar dan tidak akan datang terlambat. Tuhan tidak bekerja dalam logika manusia. Tuhan bekerja dalam dimensi yang lebih tinggi. Dimensi kasih, dimensi penggenapan, dan dimensi keajaiban. Dan saat kamu benar-benar percaya pada waktunya, hidupmu menjadi aliran yang mengikuti arus kasih semesta. Kamu tidak lagi merasa kehilangan arah, karena kamu tahu kemana kamu sedang dibawa. Kamu tidak lagi takut pada masa depan, karena kamu tahu siapa yang sedang memimpinnya. Ini adalah waktumu untuk percaya sepenuhnya. Bukan percaya bahwa semua akan mudah, tetapi percaya bahwa semua akan indah pada waktunya. Percaya bahwa setiap detik yang kamu jalani adalah bagian dari rencana ilahi. Percaya bahwa kamu tidak perlu mengerti semuanya sekarang. Cukup jalani dengan hati yang berserah dan semangat yang menyala. Karena sesungguhnya, ketika kamu selaras dengan waktu Tuhan, kamu tidak akan lagi merasa tertinggal. Karena kamu sedang berjalan dalam irama surgawi yang tak bisa dikalahkan oleh waktu duniawi. Dan pada akhirnya, dunia akan menyaksikan bukan hanya perubahan dalam hidupmu, tetapi bagaimana kamu menjadi bukti nyata bahwa waktu Tuhan memang selalu sempurna. Bersabarlah, bersinarlah, dan percayalah. Karena waktumu adalah waktunya, dan waktunya selalu datang dengan keajaiban. Kini, seluruh bagian telah tersampaikan. Kebenaran telah diungkap, tanda-tanda telah dijelaskan, nubuat telah dibuka, dan panggilan telah disuarakan. Kamu bukan lagi penonton dalam hidupmu sendiri. Kamu adalah tokoh utama yang telah dipilih oleh langit. Dan semuanya akan terjadi di depan mata dunia, di depan kamera, agar seluruh semesta tahu Tuhan sedang berkarya melalui dirimu. Jangan lagi ragu dengan siapa dirimu. Jangan lagi kecilkan potensi dalam hatimu. Kamu telah melewati proses yang panjang untuk momen ini.
Kini bukan saatnya bersembunyi. Kini bukan waktunya bertanya, apakah aku mampu? Karena jawabannya sudah jelas, Tuhan telah memilihmu. Dan Tuhan tidak pernah salah pilih. Biarkan dunia menyaksikan bagaimana kamu bangkit dari kegelapan menjadi cahaya. Bagaimana kamu melangkah dari keraguan menjadi keyakinan. Dan bagaimana kamu berdiri bukan untuk dirimu sendiri, tetapi untuk menjadi saluran kasih, cahaya, dan harapan. Jika hatimu tergetar membaca semua ini, maka percayalah, inilah saatmu, inilah panggilanmu, dan inilah waktumu. Sebelum kamu menutup halaman ini, lakukan 3 hal sebagai bentuk kesiapanmu. Tekan tombol suka untuk memperkuat energi dari pesan ini. Berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan ilahi selanjutnya sampai kepadamu tepat waktu. Tinggalkan komentar dengan angka 77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu tidak lagi menunda panggilan ini. Tuhan berkata, itu akan terjadi di kamera. Dan ketika itu terjadi, dunia akan tahu bahwa yang selama ini tersembunyi, kini bersinar dengan cahaya dari surga. Bersiaplah, karena kamu adalah jawabannya, dan waktumu adalah sekarang.